Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang masih zakat, hubungannya dengan paper yang sudah teman-teman bahas ya. Saya ingatkan kembali paper apa aja sih yang sudah dibahas. Di kelompok yang pertama ini adalah studi empiris tentang zakat produktif. Bagaimana perannya dalam menurunkan indeks kemiskinan. Kemudian di kelompok 2, ini kajian pustaka tentang zakat sebagai pengurang zakat. Di Indonesia bukan zakat sebagai pengurang pajak ya. Di Indonesia, zakat itu sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Nah, jadi ada perbedaan. Penghasilan kena pajak dan pengurang pajak. Oke. Saya akan membahas tentang ini. Saya samakan persepsi. Ada singkatan yang yang perlu diingat singkatannya. Di negara Malaysia, zakat itu diterapkan sebagai pengurang pajak terutang, disingkat dengan PPT, pengurang pajak terutang. Maksudnya apa? Misalnya kalau seseorang sudah bayar zakat, misalnya 50.000, kemudian hitungan pajaknya adalah 100.000, maka dia cuma bayar pajak 50.000. Jadi langsung zakat yang dia bayarkan itu mengurangi pajaknya. Nah, ini kita singkat menjadi PPT, pengurang pajak terutang. Kalau di Indonesia, itu zakat belum sebagai pengurang pajak, tetapi mengurangi penghasilan kena pajak. Saya singkat menjadi PKP, penghasilan kena pajak. Gitu ya. Kalau di Indonesia, zakat itu mengurangi PKP, mengurangi penghasilan kena pajak, sedangkan di Malaysia, zakat itu sebagai pengurang pajak, langsung mengurangi pajak. Nah, ini perlu diingat. PPT dan PKP. PPT dan PKP. PPT pengurang pajak terutang, PKP adalah penghasilan kena pajak. Kemudian ada suatu kekhawatiran bahwa kalau kebanyakan orang itu bayar zakat, nanti pajaknya berkurang dong gitu. Jadi karena udah banyak yang bayar pajak, terus nanti penerimaan pajaknya gimana gitu. Nah, ini ada studi empiris, memang lama, tahun 2013, tapi ini dari segi analisisnya ini cukup bagus, yaitu dengan analisis regresi data panel. Panel itu adalah beberapa tahun dan beberapa tempat. Jadi nggak cuma satu tempat, tapi beberapa tempat di negara Malaysia. Pada intinya, penulis ini menganalisis bagaimana zakat sebagai PPT, pengurang pajak terutang, dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak. Apakah regulasi bahwa zakat ini dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh individu? Ini akan mengurangi penerimaan pajak pemerintah gitu, karena mereka kebanyakan malah bayar pajak, nggak bayar zakat duitnya. Pajaknya berkurang. Nah, ini dianalisis menggunakan analisis kuantitatif. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kebijakan yang pro zakat dapat menurunkan penerimaan pajak? Gitu. Hipotesisnya, apakah penerimaan zakat itu mengurangi penerimaan pajak oleh pemerintah? Dilakukan studi di Semenanjung, Malaysia. Di Malaysia, zakat ini sebagai kebijakan fiskal, bahwa muzaki yang individu ini mendapatkan pengurangan pajak sebesar zakat yang dibayarkan. Sedangkan perusahaan, kebijakannya berbeda dengan yang individu ya. Untuk yang perusahaan, pembayaran zakat ini hanya mengurangi pendapatan agregat. Yang dimaksud agregat di sini sepertinya, mungkin istilahnya kan berbeda ya. Sepertinya ini sama dengan pendapatan bruto atau pendapatan kena pajak.
Ya sekitar situlah. Dan ini jadi beda kebijakannya. Kalau yang perusahaan pembayaran zakat ini tidak mengurangi pajak yang harus dibayarkan, tetapi dari segi pendapatannya dan ada nilai maksimumnya gitu. Kalau yang muzaki individu ini pembayaran zakat ini bisa sampai mengurangi pembayaran pajak 100%. Misalnya dia harus bayar zakat 100.000 dan pajak yang harus dibayarkan juga 100.000. Jadi dia nggak harus bayar zakat. Nggak harus bayar pajak gitu. Ini adalah jenis-jenis zakat yang dikumpulkan di beberapa negara bagian di Malaysia. Ada zakat fitrah, pendapatan, perdagangan, tabungan. Nah, banyak ya ini ya. Di beberapa negara bagian ini nggak semuanya ada zakat yang dibayarkan karena kan berbeda-beda setiap daerah. Mungkin di daerah yang A ini nggak ada pertanian, tapi di daerah yang lainnya ini lebih banyak masyarakat yang di pertanian gitu. Jadi nggak semuanya. Di penelitian ini digunakan regresi data panel. Kalau teman-teman di mata kuliah statistika mungkin sudah mempelajari tentang regresi ya. Regresi yang dibahas di situ adalah regresi linier. Dan datanya cross section. Cross section itu data misalnya respondennya mahasiswa ekonomi Islam angkatan 2016 gitu aja. Itu regresi yang biasa. Nah, kalau data panel itu misalnya datanya itu adalah dilakukan beberapa tahun ini, tahun depannya lagi, dan di beberapa prodi. Nah, itu data panel. Jadi lintas waktu dan juga lintas populasi gitu. Jadi lebih kaya datanya. Karakteristik yang bisa diambil polanya itu jadi lebih beragam. Jadi lebih kuat nanti hasilnya. Kemudian adapun persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Di sebelah kiri ini variabel dependennya, penerimaan pajak tax ya, TX ini penerimaan pajak. LN ini adalah transformasi. Biasa kalau di regresi itu ada transformasi logaritma. Ini logaritma. Kenapa ditransformasi? Jadi kadang-kadang data kita itu tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, terus ditransformasi menjadi logaritma. Ini adalah teks, jadi kita lihat gambaran besarnya aja, bahwa di sini variabel penerimaan pajak atau teks itu dipengaruhi oleh apa? Y ini adalah PDB, yaitu pendapatan nasional. Kalau di sini PDRB ya, kemudian ditambah dengan logaritma dari penerimaan zakat atau Z. Zakat adalah penerimaan zakat di setiap negeri di semenanjung Malaysia. Jadi di setiap bagian ini tadi, negara bagian ini tadi, ini didata berapa nilai penerimaan zakatnya dan juga berapa nilai penerimaan pajaknya. Nah, setiap negara bagian ini ada datanya sendiri-sendiri, dan itu dianalisis menjadi regresi data panel gitu. Kemudian ini hasilnya, kita concern langsung ke sebelah kanan ini. Probability ini sama dengan p-value ya. P-value itu kalau kurang dari alpha, maka dia signifikan gitu. Probability ini sama dengan p-value. P-value, kalau p-value kurang dari alpha, misalnya alfanya 1% pun, dia ini signifikan. Nah, maka penerimaan pajak, ini kan Z ya, Z-nya variabel zakat, ini signifikan karena p-value-nya kurang dari alfa. Nah, kemudian pengaruhnya positif atau negatif, kita lihat koefisiennya. Karena dia koefisiennya ini adalah positif, maka semakin tinggi penerimaan zakat, semakin tinggi pula penerimaan pajaknya gitu. Jadi hasilnya ternyata walaupun zakat ini penerimaannya meningkat, penerimaan pajak oleh pemerintah ternyata nggak turun loh, tapi tetap malah naik juga, dan ini signifikan. Berarti ini berita yang menggembirakan bahwa kebijakan yang pro zakat di Malaysia ini setelah dianalisis ternyata penerimaan zakat ini memiliki pengaruh yang positif. Dan ini mengkonfirmasi hasil deskriptifnya
Deskriptif itu adalah nilai rata-rata penerimaan zakat per tahun di negara bagian tadi. Ini nggak saya sajikan tabelnya. Secara deskriptif itu memang, deskriptif itu dari nilai rata-ratanya ya, bisa angka-angkanya, jadi bukan uji statistik. Bahwa penerimaan zakat rata-rata di setiap negeri dan penerimaan pajak pemerintah ini sama-sama mengalami kenaikan atau peningkatan, dikonfirmasi oleh koefisien regresi yang positif, dan ternyata nilai positif ini dia signifikan, dilihat dari nilai p-value. Nah, kemudian penjelasannya mengenai kenapa kok zakat ini justru tidak menurunkan penerimaan pajak. Bahwa masyarakat ini justru cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Tidak melakukan penghindaran pajak dengan adanya kebijakan zakat sebagai PPT, pengurang pajak terutang. Kalau sebelumnya, sebelum ada kebijakan ini tuh masyarakat itu cenderung kayak gak mau bayar pajak gitu. Tapi ternyata setelah difasilitasi ada kebijakan zakat ini, jadi malah semangat bayar pajak karena bayar dua sisi jadi ya. Jadi semangat bayar zakat dan juga bayar pajak gitu, jadi berbarengan. Nah, kalaupun statement nanti pengeluaran pemerintah berkurang, ini awalnya dari sini. Kalau misalnya pun, jika pun pajaknya itu berkurang, kalau pajak berkurang, pajak ini kan penerimaan di APBN. Kalau pajak berkurang berarti kan pengeluaran pemerintah kan menurun. Jika pun pajak ini berkurang, terus pengeluaran pemerintah juga berkurang, maka pembangunan ataupun distribusi pendapatan itu sebenarnya sudah dibantu oleh adanya zakat. Distribusi zakat ini kan juga membantu perekonomian gitu, meningkatkan daya beli dan sebagainya. Dan dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah, distribusi zakat itu kan justru langsung menyasar ke pemerataan distribusi pendapatan ya, untuk 8 asnaf, kemudian biasanya untuk zakat produktif dan lain sebagainya. Kemudian zakat secara tidak langsung ini meningkatkan investasi modal secara psikologis. Karena apa? Kalau nyimpen idle aset, nabung banyak, itu kan kena zakat. Jadi orang cenderung kan bakalan investasi. Nah, investasi modal ini akan meningkatkan adanya employment ya. Tenaga kerjanya kan juga semakin banyak kalau perusahaannya maju karena investasi modalnya ada gitu kan. Nah, kalau tenaga kerja ini juga semakin banyak yang dapat pekerjaan, maka pendapatan mereka meningkat. Kalau pendapatan mereka meningkat, kemudian daya beli meningkat, ataupun dari sisi perusahaan, di perusahaan ini investasinya meningkat, terus pendapatan perusahaan juga meningkat, penerimaan pajak juga akhirnya akan meningkat juga, gitu kan. Nah, kemudian di sisi lain juga distribusi zakat itu meningkatkan daya beli fakir miskin dan sebagainya. Nah, meningkatkan daya beli ini kan juga meningkatkan keuntungan perdagangan karena semakin banyak orang bisa beli barang. Keuntungan perdagangan ini menuju ke peningkatan pajak juga gitu. Jadi sebenarnya zakat sama pajak ini saling mendukung kok gitu. Jadi nggak usah khawatir bahwa zakat ini bisa mengurangi penerimaan pajak.